Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Aryani. Hari ini kita akan membahas tentang aturan Markov-Nikov dan penataan ulang ion karbonium. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis aturan Markov-Nikov reaksi adisi asam halida pada senyawa alkena tidak simetris melalui mekanisme reaksi yang diberikan dengan tepat dan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penataan ulang ion karbonium pada reaksi adisi heterolitik pada alkena tidak simetris melalui data kestabilan ion karbonium yang diberikan dengan tepat dan cermat. Yang pertama, terkait aturan Markov-Nikov reaksi adisi asam halida pada alkena tidak simetris. Nah, di sini ada senyawa 2-metil-1-propena yang diadisi menggunakan asam bromida. Senyawa tersebut merupakan senyawa yang tidak simetris, menghasilkan mayor produk yaitu 2-bromo 2-metil-propana dan minor produk yaitu 1-bromo 2-metil-propana. Apa yang mendasari hal tersebut? Mengapa demikian? Nah, ini diatur dalam aturan Markov-Nikov, di mana dalam reaksi adisi elektrofilik asam halida, jika terdapat alkena yang tidak simetris, maka ion H+ dari asam halida akan teradisi ke karbon berikatan rangkap yang telah lebih banyak mengikat hidrogen. Dengan kata lain, mereka yang memiliki atom hidrogen lebih banyak akan mendapat atau yang kaya makin kaya berdasarkan aturan Markov-Nikov ini. Bagaimana mekanisme reaksi ini terjadi? Coba perhatikan pada senyawa berikut. Senyawa isobutena atau 2-metil-prop-1-ena diadisi menggunakan HBr, di mana ion H+ dari HBr akan mengadisi ikatan rangkap dari alkena tersebut, berikatan dengan atom C yang telah memiliki banyak hidrogen, di mana atom C yang lain dari alkena tersebut akan menjadi ion karbonium yang bersifat elektrofilik dan berikatan dengan Br negatif yang bersifat nukleofil dari HBr dan membentuk senyawa atau produk yang bersifat mayor yaitu ters butil bromida atau 2-bromo 2-metil-propana. Yang dari hasil eksperimen ini merupakan produk yang paling banyak dihasilkan dari reaksi adisi ini. Sedangkan yang berikutnya adalah mekanisme reaksi yang menghasilkan produk yang bersifat minor atau jarang sekali ditemukan, di mana ion H+ dari HBr akan memutus ikatan rangkap dari alkena ini dan berikatan dengan atom C ikatan rangkap yang memiliki hidrogen lebih sedikit. Sehingga atom C yang memiliki hidrogen lebih banyak akan menjadi ion karbonium dan berikatan dengan Br, membentuk senyawa minor yaitu 1-bromo 2-metil-propana. Muncul pertanyaan di benak kita, mengapa Markov-Nikov membuat aturan demikian? Untuk menjawab hal tersebut, perhatikan mekanisme penataan ulang ion karbonium berikut ini. Kestabilan ion karbonium pada adisi heterolitik alkena yang tidak simetris. Perhatikan senyawa alkena berikut diadisi menggunakan asam halida, di mana ion H+ dari asam halida akan mengadisi ikatan rangkap dari alkena dan berikatan dengan atom C ikatan rangkap yang memiliki atom H lebih sedikit dan membentuk keadaan transisi sebagai berikut. Nah, akan menghasilkan karbokation yang bersifat primer karena berikatan dengan atom C yang primer atau mengikat satu gugus lain. Karbokation primer ini sangat-sangat kurang stabil, sehingga disebut sebagai produk minor dari adisi suatu alkena. Selanjutnya, alkena diadisi menggunakan asam halida, di mana ion H+ akan mengadisi ikatan rangkap dari alkena dan berikatan dengan atom C yang telah memiliki banyak hidrogen, seperti yang terlihat pada keadaan transisi berikut ini. Menghasilkan suatu produk di mana produknya berupa karbokation yang bersifat tersier. Seperti yang kita tahu, karbokation tersier merupakan karbokation yang lebih stabil.
berikatan dengan BR-min dari asam halida membentuk suatu produk mayor. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.